Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan pembuatan aplikasi kita, masih customer PO. Pada video ini kita mulai membuat modul untuk menginput dan mengelola data pelanggan dan data barang, karena kita memerlukan kedua data itu untuk menginput customer PO. Kita jalankan aksesnya, kita buka file data kita. Kalau muncul seperti ini, diklik enable content ya, agar program kita nanti bisa jalan. Teman-teman, di sini sebenarnya kita sudah bisa memasukin data. Misalnya jadi tidak perlu membuat program apapun. Kali ini kita akan coba menginput tabel pelanggan. Nah, supaya data kita sama, saya sudah sediakan di rumahakses.com itu file-file yang berisi data untuk latihan kita. Kita coba nih download di rumahakses.com. Di bagian bawah ini sudah ada file bahan latihan. Ini file bahan latihan, ini data-data yang kita perlukan. Ini ada tabel pelanggannya, barang, ini kita download aja semua, klik, kita taruh di folder kita. Kita download semua aja dulu. Oke, kita kembali, kita buka, ini folder ini sudah ada tabel pelanggan, kita buka. Nah, ini kita bisa copy saja karena datanya sedikit, lebih mudah kita copy saja. Tapi ini hanya ada 4 kolom ya, 4 kolom itu berarti di sini kita sediakan 4 kolom, yang ini kita sembunyikan. Data yang contoh ini kita hapus. Nah, ini kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kontak. Ini 4 yang pertama yang berarti sudah cocok. Kita bisa klik di sini, Ctrl V, maka itu akan sudah masuk datanya. Oke, sekarang sudah masuk data untuk pelanggan. Kita akan membuatkan user interface untuk mengelola ini, yang kita buat sendiri. Jadi tidak menggunakan datasheet bawaan Akses. Oke, kita create, ini kita gunakan form design, kemudian datanya itu dari tabel pelanggan. Di sini sudah masuk semua, ini di-add semua saja dulu ya, ke dalam sini. Kemudian yang ini kan tidak perlu ini otomatis diisi oleh Akses. Kita perlu menambahkannya terlebih dahulu supaya Akses mengenal ini ada di dalam form ini. Jadi memudahkan kita di dalam merefernya. Ini kita hapus saja kode pelanggan, ya kita hapus ini underscore-nya, sorry. Ini sudah selesai. Kemudian formnya ini
kita simpan terlebih dahulu, namanya FRM pelanggan, karena ini, nanti akan kita buat menjadi subform, datasheet itu akan kita buat sebagai subform, kita namakan ini langsung saja menjadi sub. Jadi ini, formnya untuk subform. Nah, dia itu kalau kalau ini kita tampilkan kan akan otomatis seperti ini ya, tapi kita ingin ini tampilnya sebagai datasheet. Nah, supaya default-nya datasheet, di sini kita ubah. Ini kita desain dulu, nih. Default view-nya itu berarti kita pilih yang datasheet. Kita tidak perlu form view untuk yang ini, jadi kita hapus saja. Ini, datasheet view benar, layout view tidak perlu. Jadi di sini kita tinggal punya datasheet dan design view. Jadi kita switch-nya lebih lebih mudah. Nah, ini klik di sini, jadi mudah untuk, switching-nya. Kita simpan dulu, kemudian kita buat form satu lagi, create form design. Nah, di sini kita tambahkan, ini teman-teman mungkin kelihatan seperti ini ya, enggak seperti ini ya, ini grid aja. Saya tidak suka, grid-nya, jadi saya polosan saja di sini. Nah, untuk menambahkan, form header-nya kita taruh di sini. Nah, di sini kita, lengkapin mungkin fungsi untuk pencarian ya. Kalau ini data customer-nya sudah banyak, kita perlu pencarian. Nah, kita tambahkan di sini untuk pencarian. Nih, nambahkan pencarian, ini cari misalnya gitu ya, cari, ini dirapatin ke sana, ini rapatinnya begini ya, pakai arrange aja, jadi dia langsung left sana. Nah, ini, eee, kita gunakan properti, tekan F4 ya, muncul propertinya ini width-nya kita set 5 sentimeter. Kalau saya dalam ukuran sentimeter, 5 sentimeter. Ini sudah muncul, kemudian kalau sudah input pencarian di sini, nanti, eee, perlu tombol di sini ya, tombol, jadi kita ambil dari sini tombolnya. Oh ya teman-teman, ini untuk diketahui, kalau saya ini sudah mendisable control wizard, jadi tidak muncul wizard-nya waktu saya milih tombol. Jadi saya pilih yang ini, saya klik di sini kan udah masuk tuh. Ini kita ratakan pakai arrange saja, bottom, top, samakan tingginya, mepetin ke kiri, kasih spasi di antaranya. Nah, ini kan sudah. Ini, saya lebih suka menggunakan Go, jadi simple gitu ya. Go untuk caption-nya di situ, kemudian yang ini saya CMD Go. Jadi untuk penamaan kontrol, saya tidak menggunakan underscore, jadi langsung CMD itu untuk command button. Kalau nanti ini saya namakan TXT, TXT cari. Jadi untuk refer-refernya ke sini, saya menjadi gampang. Ini mungkin terlalu besar, kita kecilin. Default-nya itu biasanya 3 sentimeter, kita kecilin jadi 1 sentimeter sudah cukup. Nah, ini secara default dia itu kan kurang hitam ya font-nya. Jadi di sini kita ubah font-nya menjadi ini. Oke, itu sudah. Kemudian subform-nya tadi kita taruh di sini. Ini kontrol untuk subform-nya ada di sini. Nih, kita taruh di sini. Ininya dihapus. Ini saya suka menamakannya ini jadi sub 1. Jadi kalau saya punya 2 subform jadi sub 1, sub 2. Nah, jadi ini kebiasaan saja. Kemudian, saya ini nepetin ke sini. Saya besarkan, biasanya sih saya
pakai ukurannya biar, ini ukurannya mungkin 12 kali ya, 12 dia segitu atau 15. Nah 15 seperti itu, saya mepetin ini ke atas. Nah, di sini biasanya saya kasih buat, keterangan, di sini keterangan keterangan. Nah nanti kita masukin keterangannya, ini sudah masuk dulu. Oke, ini kita ambil dari subform yang sudah kita buat tadi yang ini. Nah, itu sudah masuk. Yang ini kita simpan dulu, belum dikasih caption sudah simpan ya. Karena akses itu mungkin ada bug-nya, dia itu kalau kita, eee, belum simpan baru kasih caption, nanti caption-nya itu diganti lagi sama aksesnya menjadi seperti nama form-nya. Ini saya namain form pelanggan. Jadi tadi form-nya form pelanggan sub, yang sekarang ini form pelanggan. Oke, itu sudah. Yang ini saya tampilkan single form. Jadi ini saya tidak perlu, ini saya tidak perlu. Kemudian, eee, ini saya disable, oke. Record selector saya tidak perlu, jadi double klik jadi no ya. Record selector-nya yang di sebelah kiri ini tidak perlu. Ini navigation button-nya juga saya tidak perlu karena navigation button-nya sudah ada di dalam sini. Scroll bar, ya otomatis ini juga tidak perlu, saya tidak perlu scroll bar di sini. Yang lain-lain oke, masih nggak apa-apa. Nah ini saya kasih nama di sini nih, misalnya daftar pelanggan. Oke, ini saya save lagi, kemudian saya jalankan. Nah ini form yang itu sudah masuk di dalam sini. Dia tidak otomatis melebar sampai ke sini. Tidak otomatis kita perlu memberikan sedikit perintah. Nah ini keterbatasan, akses. Saya tidak suka di sini ada caranya untuk memasukin di sini. Kita kembali ke desain ini. Kita bisa, menetapkan ini, tapi saya jarang menggunakan ini ya, anchor-nya ya. Tapi, saya lebih pasti itu kalau menggunakan sedikit code, jadi saya pasti, dia itu harus melakukan apa. Jadi itu yang saya bilang, kalau diakses itu kita bisa, tanpa kode sama sekali kita bisa, mengelola data, mengelola data, tetapi kita perlu sedikit kode, yang saya sebut low code itu sedikit kode, untuk mengendalikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, sampai di sini sudah cukup. Nah, untuk membesarkan yang ini tadi, saya tinggal menambahkan sedikit event di sini. Di sini ada event-nya, ini pilihnya form ya, form, kemudian di event-nya ini ada namanya on resize, begitu dia di-resize dia melakukan ini. Ini double klik di sini muncul di sini nih event prosedur, atau bisa juga milih dari sini ya. Kemudian klik yang di sebelah kanannya. Nah, di sini saya kasih indent sedikit supaya lebih mudah dibacanya. Nah, tadi sudah saya kasih nama Mi Sub 1 itu width-nya itu berapa? Width-nya itu sama dengan Mi inside width. Jadi selebar, layar gitu ya. Kemudian tingginya itu Mi sub 1 height. Height-nya itu sama dengan inside height-nya, tapi dikurangin dengan, tadi ada form header dan form footer-nya. Mereka masing-masing ada, eee, height-nya juga, jadi dikurangin itu. Mi form, header-nya height, nah dikurangin mi form footer height. Nah sudah, itu saja sebenarnya.
Ini yang saya sebut dengan low code itu. Karena kita memberi perintah sedikit supaya sesuai dengan keinginan kita. Ini kita save, ini kita close lagi, kita coba jalankan ini. Nah, maka ini sudah otomatis memenuhi layar. Nah, ini manfaatnya kalau kita resize ini, dia juga otomatis akan, mengikuti. Jadi, seperti di sini. Jadi kalau kita, eee, ini kita resize, ini ya, dia otomatis akan mengikuti terus, yang ininya. Jadi dia memenuhin di layar ini. Kalau kita ini, dia memenuhin ke sini, oke. Nah, ini sudah jadi form kita. Kita nanti tinggal tambahin, eee, ini untuk melakukan pencarian. Oke, untuk melakukan, pencarian ini, kita menggunakan teknik query. Jadi ini data yang ini kan tadi dari tabel ya, dari tabel secara langsung. Nah, kita akan menggunakan query supaya dia mengambil filter yang kita ambil dari sini. Oke, ini kita close dulu, kita create query design, kita tambahkan pelanggan di sini, masukin semua ininya, kemudian, eee, pencarian itu akan dilakukan di mana? Mungkin dari kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kontak gitu ya, pencarian itu ya ya sepanjang yang, kita inginkan. Nah ini pencariannya, ini saya, catatan ini saya cut ya, saya tambahkan ke sini. Nah, dua-duanya ini sudah, digabung, saya cut, saya tambahkan di sini. Dikasih pemisah koma ya, biar nggak nyambung nantinya. Nah, nama pelanggan ini juga saya ikutkan ke dalam pencarian, dan kode pelanggan pun saya ikutkan ke dalam pencarian. Jadi pencarian itu akan dilakukan di banyak field ini. Tuh bisa kelihatan. Nah, ini saya kasih nama cari di sini. Nah, cari. Carinya itu, kita bisa aktifkan atau tidak, kita aktifkan aja. Ini pakai builder di sini, pakai builder, kemudian di PIC ini kita ambil, kita lebarkan ini, kita pilih formnya, form pelanggan. Form pelanggan itu yang ini, yang TXT cari tadi ya. Nah, TXT cari. Nah, di sini kita bisa tambahkan like, kemudian tanda ini kita kasih ini di depan maupun di belakang. Jadi pencarian itu, bisa, eee, menggunakan, karakter potongan di mana saja untuk mencari. Jadi depannya itu bebas, belakangnya itu bebas. Diwakili oleh, wildcard, nah, asterisk. Ini di oke akan muncul di bawah sini. Nah, kemudian ini kita sekalian sort-nya mau berdasarkan apa? Mau berdasarkan kodenya sudah otomatis, karena dia primary key otomatis juga sudah, berdasarkan kode. Tapi kalau kita mau mengurutkan itu berdasarkan nama, maka nama ini harus ditaruh di sini, ini. Ininya tidak usah ditampilkan, karena sudah ada di dalam sini. Oke, ini kita simpan. Kita namakan QRY underscore pelanggan, karena ini untuk dipakai di, form sub, langsung masukin seperti ini, query pelanggan sub. Oh, jadi langsung ketahuan ini,
query ini untuk form pelanggan yang sub. Oke, ini di-close, pelanggan subnya kita edit. Nah, sekarang datanya itu nggak ngambil lagi dari sini, tapi ngambil dari query ini. Oke, ini sudah selesai, kita close. Yang di sini sudah memasukin data yang dicari, klik go. Ini klik go ini belum efek apa-apa karena kita masih belum dikasih efek, dikasih event-nya. Nah, di sini pakai on click saja, di sini. Perintahnya cuman ini, me itu di dalam form itu ada sub 1 tolong di-requery, itu saja perintahnya. Selesai. Ini kita save, close, nih pelanggan mungkin di query-nya iya, itu di query-nya yang jadi masalah di sini. Di sini mungkin oh sorry, ini ada typo di sini, like ya, like, kemudian ini juga di sini. Oke, kita coba tes, oke, udah bisa jalan. Kita ulangi di sini. Nah, sudah masuk. Nah, sekarang kita mau cari, eee, Yongki misalnya di sini. Kita masukin Yongki, kita go, nah makanya Yongki yang muncul, Yongki saja. Nah, ini kita hapus, kita go, maka semua akan ditampilkan kembali. Kita mau cari yang sejahtera ini, sejah gitu aja, go, maka yang sejahtera yang muncul. Ini kita hapus lagi. Nah, ini yang kita sebut, dengan kita membuat interface untuk memudahkan kita memasukin data. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menambahkan data di sini, di bagian bawah ini, otomatis ini akan, di-sort berdasarkan, ini nama pelanggannya. Oke, itu ada renggang, pelanggan, ini kita edit dulu, oke, selesai. Jadi setiap kita butuhkan untuk mengelola data pelanggan, kita tidak masuk ke sini. Tidak masuk ke sini, tetapi masuknya ke sini. Double klik, jalan, ini sudah, masuk. Nah, demikian juga nanti untuk, barang misalnya, ya mungkin supaya ini bisa digunakan untuk, barang nanti kita perbaiki sedikit form ini. Ini misalnya ini, mungkin sekitar 2 senti tingginya, terlalu tinggi kali ya. Mungkin 1,6. Nah itu ininya agak ditengahin dikit. Oke. Itu kemudian ini kita ganti, eee, ganti ininya mungkin pakai ini. Nah, ini harus diputihkan, putihkan. Nah, mungkin ini di-bold saja ya supaya lebih terlihat bold. Ini bisa di-center, ini juga di-center saja. Kemudian keterangan. Nah, keterangan ini apa yang ingin kita, kasih keterangan, petunjuknya di sini, karena kita nanti kan akan lupa. Makanya kita kasih keterangannya di sini, Bang. Keterangan, misalnya isi kriteria filter, lalu klik go untuk me-refresh.
data sheet. Nah, nanti seperti itu. Kosongkan kriteria filter atau pencarian ya. Pencarian, ini kita masukin juga pencarian. Sebenarnya filter sih, tapi kadang-kadang ini mau nyari kan gitu ya, bukan mau filter tapi mau nyari gitu. Kosongkan kriteria filter, lalu klik go untuk menampilkan semua data. Nah, ini sudah kita kasih warna biar, nah ini kasihnya juga bisa dari sini. Kita gunakan yang ini. Wah, ini nggak kelihatan, kita kasih yang ini. Ya, di bold aja biar lebih kelihatan. Oke. Ini kita naikkan sedikit. Kayak gitu, ini atau lebih tepatnya menggunakan di sini. Klik section bar-nya, height-nya berapa, misalnya 1,5. Nah, itu kan lebih pasti ya. Ini sudah selesai. Begitu kita jalankan, nah kan lebih ini ya, agak beda dari yang bawaannya akses. Nah, di sini karena sudah kita center dia mulai dari tengah. Indo, ne, oh banyak Indonesia Indonesia yang ada di sini ada, yang ada di sini mungkin juga ada. Demikianlah teman-teman video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini ya. Kita lanjut di video berikutnya.